Yuk sahabat sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita kembalinya Sang Raja Neraka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Bulgui melahap ketua tentara bayaran, terlihat bahwa tentara bayaran lainnya pun muncul di depan Bulgui. Melihat hal itu, Bulgui pun merasa kesal dengan kemunculan mereka yang tak ada habisnya padahal sudah dirinya bereskan. Namun setelah itu merasa tak masalah karena dirinya membutuhkan banyak energi. Kemudian tanduk rusa pun menanyakan kepada Bulgui setelah dia makan dia akan pergi kemana. Bulgui pun menjelaskan bahwa dari semua jenis yang pernah dirinya makan, yang paling memiliki energi banyak adalah anak-anak. Namun merasa kesal karena saat ini sudah larut malam, mereka jadi tak berkeliaran di tempat ini. Maka dari itu dirinya akan pergi ke satu-satunya tempat mereka banyak berkumpul pada jam-jam seperti ini. Kemudian sembari menangkap sisa-sisa tentara bayaran yang ada di depannya dan melahap mereka, Bulgui pun berujar bahwa dirinya akan pergi ke rumah sakit. Tepatnya rumah sakit Poli Anak. Kemudian berpindah di tempat Raja Neraka yang berada di dalam neraka pertama pun terlihat terkejut karena Bulgui telah muncul. Namun dengan khawatirnya, Nomang memanggil Raja Neraka serta menginfokan bahwa Cabin telah kehilangan kesadarannya. Sepertinya dia akan segera kehilangan nyawanya. Lalu berteriak kepada Raja Neraka mengatakan bahwa mereka harus mencari cara lain secepat mungkin. Kemudian Raja Neraka pun mendekat ke arah Cabin serta mengatakan bahwa jika dirinya mendapat satu bawahan lagi, dirinya pasti akan mendapatkan kekuatannya lagi. Setelah itu Raja Neraka mengatakan bahwa sebaiknya dirinya mencoba untuk menggunakan kekuatan itu setelah menjadikan dia bawahan miliknya. Akan tetapi Nomang tak menyetujui hal itu karena cara itu tak akan mungkin bisa dilakukan. Karena bawahan yang sudah hampir mati seperti itu tak akan banyak berguna. Mendengar hal itu Raja Neraka pun merasa geram karena dirinya tak bisa menciptakan keajaiban dengan sesuka hatinya. Kemudian Hyunwoo pun menyela perkataan Raja Neraka dengan mengatakan bahwa jika berbicara soal energi, dirinya kemungkinan bisa membantu serta menanyakan apakah telah terjadi sesuatu kepada si Cabin itu. Lalu tak lama setelah itu terlihat sepertinya Hyunwoo sudah menceritakan tentang apa yang sudah terjadi dengan dirinya hingga bisa seperti ini sekarang. Kemudian Nomang pun menyimpulkan bahwa singkatnya Hyunwoo sudah dijadikan subjek uji coba untuk melepaskan pakaian jenazah dan uji coba itu pun gagal. Hyunwoo pun membenarkan apa yang Nomang katakan itu sembari menjelaskan bahwa sampai saat ini pun dirinya masih tetap memakai pakaian jenazah terkutuk. Mendengar hal itu Raja Neraka pun menanggapi dengan mengatakan bahwa jarang sekali ada pakaian jenazah yang tak bisa dilepas dan bertanya kemampuan apa yang dimiliki pakaian jenazah itu hingga disebut terkutuk seperti itu. Hyunwoo pun menjelaskan bahwa pada saat pertama kali dirinya dibawa ke ruang penelitian, ada orang yang lebih dulu dibawa sebelum dirinya. Dia terlihat sangat kesakitan dan tak bisa bertahan lama. Namun tampaknya pakaian jenazah itu baru bisa dilepas setelah dia kehilangan nyawanya. Kemudian mereka memakaikan pakaian jenazah itu kepada dirinya dan dirinya langsung tahu bahwa pakaian jenazah itu menghisap energi penggunanya. Lalu Nomang pun berujar bahwa dirinya paham akan perasaan Hyunwoo itu, tapi dengan kekuatan menghisap energi, Hyunwoo tak akan bisa berbuat apa-apa dan dirinya juga merasa bahwa bukan hanya itu saja kekuatan dan efek pakaian jenazah Hyunwoo itu, serta menanyakan apakah Hyunwoo tahu nama pakaian jenazahnya itu. Hyunwoo pun menjawab pertanyaan dari Nomang itu dengan mengatakan bahwa dirinya pernah mendengarnya dari mayat hidup Lipan, jika namanya adalah cahaya berbalik. Mendengar nama pakaian jenazah itu, Raja Neraka pun terkejut dan menjelaskan bahwa dahulu kala ada seseorang yang bertugas untuk membawa kembali orang yang sudah mati.
Dia hanya perlu melakukannya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab kehidupan dan kematian. Tapi orang aneh itu terus memberikan sisa usia 1 hari kepada para manusia. Dan pakaian jenazahnya adalah cahaya berbalik, yang memiliki kemampuan mengubah energi miliknya menjadi sisa usia. Dirinya tak menyangka bisa melihat pakaian jenazah itu di sini. Sontak hal itu membuat Yunwo pun terkejut dengan kemampuan pakaian jenazahnya itu. Kemudian menanyakan kepada Raja Neraka jika dirinya menggunakan kekuatan pakaian jenazah itu sekarang, kira-kira berapakah sisa usia Japin bisa bertambah? Dengan berat hati dan sedikit ragu-ragu, Raja Neraka pun melihat ke arah Yunwo serta menjawab jika dengan sisa energi yang Yunwo miliki saat ini, dia hanya bisa memperpanjang sisa usia Japin 1 hari saja. Namun Nomang memintanya untuk tak memikirkan hal yang tak perlu. Namun Yunwo menghiraukan apa yang Nomang katakan dengan menanyakan bagaimana cara menggunakan pakaian jenazahnya itu. Sontak hal itu pun membuat Raja Neraka dan Nomang pun terkejut. Akan tetapi Yunwo masih bersikeras memohon kepada Raja Neraka karena dirinya tak bisa membiarkan Japin begitu saja. Maka dari itu dirinya meminta tolong agar dirinya diberitahu bagaimana cara menggunakan pakaian jenazah itu. Nomang pun kesal mendengar hal itu karena jika Yunwo menggunakan pakaian jenazahnya itu, dia bisa saja kehilangan nyawanya sendiri. Ditambah lagi kematiannya hanya akan menambah sisa usia Japin sebanyak 1 hari. Namun Yunwo tak mempermasalahkan hal itu karena dirinya adalah orang buangan. Setelah orang tuanya meninggal karena kecelakaan, dirinya hanya selalu berdiam diri saja di dalam kamar. Dan juga beberapa tahun tanpa sekolah dan tanpa bekerja pun sudah dirinya lalui. Karena itu hutang pun menumpuk dengan sangat cepat dan pada akhirnya para preman datang mencari dirinya serta di waktu itulah dirinya bertemu dengan Japin. Waktu itu saat dirinya melihat Japin meringkuk di ujung ruangan, dirinya jadi teringat akan dirinya sendiri. Maka dari itu dirinya tak bisa berpura-pura mengabaikannya. Ditambah lagi dirinya juga bukan orang suci dan juga memiliki sikap egois karena dirinya sudah memanfaatkan Japin demi mendapatkan arti kehidupan. Akan tetapi Japin memperlakukan dirinya dengan sangat tulus. Maka dari itu dirinya memohon sekali lagi kepada Raja Neraka agar setidaknya dirinya bisa membuat Japin hidup lebih lama dari dirinya dengan mengorbankan nyawanya. Bersamaan dengan hal itu, Yunwo pun menunjukkan ketulusannya dengan menangis sembari bersujud di depan Raja Neraka. Namun Raja Neraka menanggapi permohonan itu tanpa melihat ke arah Yunwo, mengatakan bahwa Yunwo tinggal memanggil nama Japin sebanyak 3 kali saja. Setelah mendengar jawaban dari Raja Neraka, Yunwo pun berterima kasih lalu merangkak mendekati Japin yang sedang bersandar di sebuah pohon besar. Kemudian Yunwo memeluk hangat tubuh Japin sembari berlinang air mata memanggil namanya sesuai dengan apa yang Raja Neraka katakan. Bersamaan dengan hal itu tubuh Yunwo pun mulai mengeluarkan cahaya yang lama-kelamaan cahaya itu memudar dan merasuk ke tubuh Japin. Sebelum menghilang sepenuhnya, Raja Neraka berjanji kepada Yunwo bahwa dirinya akan segera menyelamatkan Yunwo, jadi untuk sementara lebih baik Yunwo beristirahat dahulu. Yunwo pun sembari memudar dan menghilang mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Raja Neraka. Kemudian setelah cahaya itu menghilang dan diserap oleh tubuh Japin yang membuat Japin pun tiba-tiba bangun, tersadar dari kondisi sekaratnya. Japin yang tiba-tiba bangun itu pun terkejut karena tiba-tiba dirinya sudah berada di dalam neraka pertama. Nomang pun mendatangi Japin dan bertanya bagaimana keadaan tubuh Japin saat ini. Japin pun menanggapi Nomang dengan mengatakan bahwa tubuhnya tak apa-apa dan dirinya sungguh baik-baik saja. Padahal dirinya sudah berpikir akan mati dengan menyedihkan saat menyadari bahwa ternyata bom itu hanyalah replika dan juga akan dibawa ke dalam neraka pertama. Kemudian menanyakan apakah sisa usianya bisa dipulihkan juga. Akan tetapi Raja Neraka tiba-tiba mengatakan bahwa bukan dirinya yang sudah menyelamatkan Japin. Namun Yunwo lah yang sudah menyelamatkan Japin dengan mempertaruhkan nyawanya. Namun Japin pun tak mengerti maksud perkataan dari Raja Neraka itu karena sebelumnya dia terlihat masih duduk di sampingnya. Kemudian memanggil-manggil nama Yunwo sembari berlari mencarinya. Akan tetapi dengan datarnya Raja Neraka mengatakan bahwa Yunwo telah menggunakan pakaian jenazahnya demi menyelamatkan Japin.
dan sebagai gantinya dia harus kehilangan nyawanya. Nomang pun menegaskan bahwa Hyunwoo telah memberi Japin sisa umur 1 hari. Namun sembari tersenyum, Japin pun merasa jika Raja Neraka dan Nomang saat ini sedang bercanda. Akan tetapi Nomang masih tetap meyakinkan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Japin. Kemudian Japin berlari dan mencengkeram baju Raja Neraka memastikan bahwa apa yang dikatakannya itu semuanya bohong. Karena tak mungkin Raja Neraka akan membiarkan Hyunwoo mati begitu saja. Ditambah lagi dia melakukannya demi dirinya bahkan hanya untuk 1 hari saja. Padahal Raja Neraka tak tahu bagaimana dirinya sudah berusaha untuk membebaskan Hyunwoo. Dia juga sudah sangat kesulitan selama ini. Sembari memukul tubuh Raja Neraka berkali-kali, Japin pun meneteskan air matanya sembari mencurahkan seluruh kekesalannya dan curahan hatinya kepada Raja Neraka bahwa selama ini dirinya sangat merindukan Hyunwoo. Kemudian menanyakan kenapa Raja Neraka membiarkan Hyunwoo mati seperti itu dan lebih baik Raja Neraka membunuhnya juga saat ini. Akan tetapi Raja Neraka sembari meninggalkan Japin berujar bahwa dirinya sudah berjanji kepada Hyunwoo akan menyelamatkan Japin bagaimanapun caranya. Jadi dirinya juga akan berjanji kepada Japin bahwa dalam kurun waktu 1 hari ini, dirinya akan memperlihatkan apa itu keajaiban. Bersamaan dengan hal itu, Raja Neraka pun keluar dari neraka dengan muka yang mengerikan sembari membawa pedang di tangannya. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di dunia manusia, terlihat bahwa aura gelap terlihat di atas langit yang membuat tanduk rusa pun merasakan perasaan yang aneh. Namun tiba-tiba Bulgui pun memanggil tanduk rusa serta menyuruhnya untuk pergi dan memastikan apa yang sudah terjadi itu dan dirinya akan menuju ke rumah sakit Pollyanna. Tanduk rusa pun menyetujui hal itu walaupun dalam hatinya berujar bahwa sepertinya dirinya sengaja dikirim ke tempat yang berbahaya. Dan juga semoga Bulgui tak menggunakan dirinya sebagai umpan seperti Somsom dan Lipan. Kemudian di atas langit yang gelap pun terlihat seperti seekor ular yang sedang muncul di sana. Tanduk rusa pun sembari berlari mendekati ular itu bertanya-tanya apakah itu merupakan ular dari 12 cabang bumi. Dirinya juga mendengar ada beberapa dari 12 cabang bumi sudah mendapatkan kembali kekuatan mereka dari Tuan Tolpo. Mungkin ular itu adalah salah satu dari mereka. Dan merasa jika dia pasti akan berguna saat mereka berhadapan dengan Raja Neraka nantinya. Jadi dirinya harus membujuknya agar berada di pihak mereka. Sedangkan di sisi lain, di tempat yang sama terlihat bahwa Raja Neraka sudah berdiri di atas tanah dengan tatapan mengerikan, dan kepala ular besar pun berada tepat di belakang Raja Neraka. Sontak hal itu membuat tanduk rusa pun ketakutan dengan aura tekanan yang sangat kuat itu karena tak bisa memperkirakan seberapa besar kekuatannya. Dan bertanya-tanya, apakah benar dia merupakan seorang anggota dari 12 cabang bumi? Akan tetapi, tiba-tiba Raja Neraka pun menghilang dari hadapan tanduk rusa serta sudah ada di belakang tanduk rusa itu dan menanyakan di manakah keberadaan Bulgui saat ini. Tanduk rusa pun akhirnya menyadari bahwa yang berbicara itu adalah Raja Neraka serta mempertanyakan kenapa Raja Neraka bisa ada di sini dan juga apakah Raja Neraka juga sudah menjadikan ular sebagai bawahan Raja Neraka. Dengan tatapan dinginnya Raja Neraka pun berkata bahwa sepertinya setelah menjadi bawahan Tolpo, tanduk rusa dan yang lainnya berubah menjadi lebih kurang ajar. Kemudian tiba-tiba menyerang kepala tanduk rusa dengan memukulnya sembari menyuruhnya untuk menjawab pertanyaannya saja. Akan tetapi tanduk rusa merasa kesal dengan Somsom yang memberikan informasi bahwa Raja Neraka tak memiliki kekuatan apapun, itu semuanya ternyata bohong. Karena setelah melihatnya secara langsung, Raja Neraka berada di level yang berbeda dengan dirinya. Ditambah lagi serangan yang dilancarkan sangat cepat dan berat hingga pertahanannya pun sudah tertembus. Bersamaan dengan hal itu, Raja Neraka pun memukul kepala tanduk rusa yang membuatnya pun terpental ke belakang hingga membuat topeng yang dipakainya pun hancur tak bersisa. Kemudian setelah itu tanduk rusa pun merasa jika saat ini dirinya harus kabur dan memberitahu Bulgui bagaimanapun caranya. Lalu memakai pakaian jenazahnya dengan berujar, pulihkan dosa-dosaku, rusa hijau.
Bersamaan dengan hal itu, semua luka yang dimilikinya pun perlahan sembuh, itu karena efek pakaian jenazah miliknya, yaitu pemulihan. Biasanya juga dirinya mengisi kekuatan ke tanduknya dan mengeluarkannya saat dibutuhkan. Lalu bersiap untuk menyerang menggunakan tombaknya sembari dalam hati berujar bahwa dirinya harus menentukan kemenangan sebelum seluruh tanduknya menyusut. Kemudian menggunakan teknik tombak tanduk biru hijau untuk menyerang Raja Neraka bertubi-tubi. Namun semua itu dengan mudah dapat dihindari oleh Raja Neraka dan langsung melompat ke belakang tanduk rusa. Tanduk rusa pun menyadari hal itu dan berniat untuk mengambil tombaknya lagi. Tanduk rusa pun menyadari hal itu dan berniat mengambil tombaknya lagi untuk menyerang Raja Neraka. Namun hal itu sia-sia karena Raja Neraka menahan pergerakan tanduk rusa sembari memegang pedangnya bertanya kepada tanduk rusa sebelum dirinya menjatuhkan hukuman kepadanya. Sedangkan tanduk rusa saat ini merasakan rasa sesak di seluruh tubuhnya hanya dengan merasakan hawa keberadaan Raja Neraka hingga membuatnya tak bisa bernafas. Kemudian dengan wajah mengerikannya Raja Neraka kembali bertanya di manakah keberadaan si brengsek Bulgui itu. Raja Neraka pun mendapatkan jawaban bahwa Bulgui sedang berada di rumah sakit Pollyanna. Sontak hal itu langsung diinfokan oleh Nomang kepada Jiwo. Lalu Nomang menjelaskan bahwa sepertinya Bulgui berusaha untuk melahap anak-anak. Jiwo yang mendengar hal itu pun merasa bingung karena rumah sakit yang dituju itu belum diketahui namanya. Lalu kembali berujar bahwa dirinya saat ini sedang ada di dekat rumah sakit Pollyanna. Jadi dirinya akan ke sana untuk memeriksanya. Kemudian Nomang pun kembali menegaskan bahwa jika Jiwo bertemu dengan Bulgui sialan itu, lebih baik Jiwo langsung memberikan sinyal kepada mereka agar mereka bisa segera ke sana. Namun setelah sampai di rumah sakit itu, Jiwo pun terkejut karena terdapat banyak noda darah di atas lantai dan menanggapi perkataan Nomang dengan mengatakan bahwa dirinya tak akan melawannya sendiri dan hanya akan bersembunyi sambil mengamati. Akan tetapi belum selesai dengan kata-katanya itu, Jiwo pun melihat seorang anak yang sedang ingin ditangkap oleh Bulgui. Bersamaan dengan hal itu, Jiwo pun melompat menyelamatkan anak itu sembari mengatakan bahwa dirinya tak bisa bersembunyi setelah melihat keadaan itu. Kemudian Jiwo pun berlari di atas udara sambil melaporkan kondisinya kepada Nomang dan berkata bahwa dirinya tak peduli mereka mau datang ke tempat ini menaiki ular ataupun naga. Yang jelas dirinya meminta agar mereka segera datang secepat mungkin. Akan tetapi bersamaan dengan hal itu Bulgui pun berhasil meraih kaki Jiwo dan melemparnya. Jiwo pun terkejut karena Bulgui bisa melompat sejauh itu. Sedangkan Bulgui yang langsung jatuh ke atas tanah pun ikut terkejut dengan kenyataan bahwa Jiwo merupakan manusia yang memiliki energi yang melimpah. Dan dalam hati berujar bahwa dia sempat menendang dirinya juga saat dirinya melemparkan tubuhnya. Kemudian komunikasi Jiwo pun terputus. Kemudian komunikasi antara Jiwo dan Nomang pun terputus serta Jiwo pun memutuskan untuk melawan Bulgui dan langsung melesat ke arah Bulgui dengan menendang kepalanya, namun serangan itu sama sekali tak berpengaruh terhadap Bulgui. Lalu Bulgui pun berujar bahwa serangan Jiwo itu sangat menggelikan karena serangan itu hanya seperti seekor ikan yang sedang mengepak-ngepakkan ekornya dengan penuh energi. Meskipun bersikap kasar, Jiwo tak akan bisa berbuat apapun. Bersamaan dengan hal itu, Jiwo pun memakai pakaian jenazahnya lalu menggunakan teknik menendang vertikal ke arah kepala Bulgui sekali lagi hingga membuat Bulgui pun sedikit terhuyung dan goyah. Jiwo pun tersenyum sembari sedikit mengejek bahwa sepertinya Bulgui baru saja terhuyung karena serangan ikan lemah. Namun dengan tangannya yang sangat besar, Bulgui pun langsung memukul Jiwo hingga membuatnya terpental jatuh mengenai sebuah tembok. Bulgui pun berjalan mendekat ke arah Jiwo sembari berujar bahwa padahal Jiwo adalah seorang manusia, namun dirinya merasa saat ini dirinya seperti sedang melawan kawan lamanya. Kemudian mengangkat tangan Jiwo hingga membuatnya terangkat di atas udara sembari menanyakan apakah sudah ada makhluk yang bereinkarnasi lebih dulu dari dirinya. Dirinya tak tahu apa yang terjadi, namun yang jelas Jiwo akan menjadi hidangan bernutrisi untuknya.
lalu membuka mulutnya lebar-lebar dan berniat untuk memakan Jiwo. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara desisan ular yang menghentikan apa yang akan Bulgui lakukan itu. Seolah mengetahui bahwa yang datang adalah Raja Neraka, Bulgui pun meliriknya sembari menanyakan apakah dia datang untuk mati kali ini. Namun Raja Neraka sembari duduk di atas kepala ular dan meletakkan pedang di atas pundaknya pun berujar bahwa dirinya kali ini datang untuk membunuh. Setelah itu, Raja Neraka pun mengeluarkan aura merah menyala dan berdiri sembari menatap tajam ke arah Bulgui. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.